Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Desti Fauzia, atau bisa disebut dengan Ibu Desti. Hari ini kita akan bertemu atau mempelajari tentang peraturan dan tata tertib siswa SMK Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. Saya harap kalian semua bisa memahami dan bisa menerapkan semua peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah kita. Yang pertama yaitu pasal 1 tentang ketentuan umum, yaitu sekolah adalah lembaga tempat berlangsungnya pendidikan, tempat proses belajar mengajar dan siswa berlatih agar kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan. Untuk terlaksana dan tercapainya tujuan di atas, perlu adanya usaha, itikat, pengertian, dan kerjasama antara seluruh personal sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa, dengan orang tua atau wali murid dan masyarakat serta instansi terkait. Aturan tata tertib dibuat untuk menciptakan suasana yang kondusif, mengandung tujuan pendidikan, sehingga kegairahan siswa belajar dan guru mengajar dapat terjadi, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Di pasal 2 yaitu tentang kegiatan belajar mengajar. Di sini waktu kegiatan belajar mengajarnya masih sesuai waktu yang sesungguhnya, jadi bukan daring. Untuk informasi lebih lanjut apabila ada perubahan nanti akan kami segera infokan. Nah, untuk di hari biasa, alokasi waktu dan jam belajar, pelaksanaan proses belajar mengajarnya adalah sebagai berikut. Di hari Senin sampai di hari Jumat, kita masuk pukul 13.00 sampai dengan 17.45. Jadi kalian masuk setelah sholat zuhur dan pulang mendekati sholat maghrib. Dan yang kedua, hari Sabtu. Hari Sabtu kegiatan KBM tetap berlangsung, namun dari pagi dari jam 7.00. Dan setelah kalian KBM, kalian bisa mengikuti kegiatan ekskul atau ekstrakurikuler. Untuk kehadiran siswa, siswa harus berada di sekolah selambat-lambatnya 15 menit sebelum bel masuk dibunyikan. Tadi kita masuk misalnya jam 1 siang, artinya kalian 15 menit sebelum jam 1 kalian sudah wajib ada di sekolah. Yang kedua, siswa yang berhalangan hadir wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala sekolah melalui wali kelas dan atau guru piket. Jadi apabila kalian tidak memberi kabar kepada wali kelas atau guru piket, kita nyatakan absen atau alfa. Dan yang ketiga, minimal kehadiran siswa dalam proses KBM adalah 95% hari efektif setiap semester. Jadi apabila kalian kehadirannya kurang dari 95%, itu artinya kalian dipastikan untuk tidak naik kelas. Ini penting ya kehadiran ya. Selanjutnya, siswa yang terlambat harus melapor kepada guru piket. Jadi kalian kalau terlambat wajib ke guru piket dahulu sebelum masuk kelas dan wajib memberikan alasan yang logis mengenai keterlambatannya. Guru piket berhak memberi hukuman bagi siswa terlambat berupa kegiatan yang positif, edukatif, dan bukan berbentuk kekerasan fisik sebelum siswa dipersilahkan untuk mengikuti KBM. Jadi setiap kali ada aturan yang kalian langgar, pasti akan ada hukuman. Namun hukuman yang diberikan yaitu merupakan hukuman yang positif dan dapat diambil pembelajaran dari hukuman tersebut. Selanjutnya, siswa yang terlambat akan mendapatkan sanksi berupa yang pertama,
1-3 kali terlambat dalam satu semester itu akan diberikan peringatan dan teguran secara lisan. Jadi baru lisan, kita ingatkan dan kita tegur. Tapi kalau kalian sudah terlambat 4-7 kali dalam satu semester, itu peringatannya berupa tertulis dan membuat surat perjanjian. Artinya di situ SP sudah berlaku, surat perjanjian sudah berlaku, surat peringatan sudah berlaku. Dan apabila kalian terlambatnya dalam satu semester lebih dari 7 kali, itu merupakan sanksinya lebih berat lagi. Sanksi berupa pemanggilan orang tua atau wali siswa yang bersangkutan. Selain kalian ditegur, selain kalian diberikan surat perjanjian atau surat peringatan, kalian juga akan dipanggil orang tuanya apabila terlambat lebih dari 7 kali. Selanjutnya, di pasal 2 ayat 3, kegiatan belajar di sekolah. Kegiatan siswa wajib mengikuti seluruh kegiatan belajar yang telah disusun oleh pihak sekolah. Yang kedua, setiap hari kegiatan belajar didahului dengan membaca doa dan membersihkan kelas masing-masing pada 5 menit sebelum KBM dan diakhiri dengan berdoa bersama yang dipimpin ketua kelas atau dipimpin oleh siswa. Apabila guru suatu mata pelajaran sedang memberikan materi, siswa dilarang mengerjakan tugas mata pelajaran lain. Jadi kalau kalian belajar matematika, ya harus belajar matematika. Jadi tidak boleh belajar yang lain. Terus selanjutnya, siswa wajib menyiapkan kebutuhan untuk kegiatan belajar, termasuk tugas-tugas dan alat tulis masing-masing. Yang selanjutnya, siswa menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Yang ayat keempat, tentang meninggalkan KBM atau kelas dan sekolah. Nah, siswa yang keluar kelas harus membawa tanda izin keluar atau surat izin yang sudah disiapkan dengan seizin guru yang mengajar. Dan yang kedua, apabila tidak ada guru di kelas, urusan perjanjian kepada guru piket. Jadi apabila kalian mau izin keluar dan di kelas tidak ada gurunya, kalian bisa meminta izin kepada guru piket. Dan yang ketiga, siswa yang meninggalkan lingkungan sekolah untuk keperluan harus diketahui urusan kesiswaan. Kebetulan kesiswaan di SMK Negeri 7 Kota Tangerang Selatan adalah ibu. Jadi kalau kalian membutuhkan atau meninggalkan lingkungan sekolah untuk keperluan apapun yang mendesak, itu harus pengetahuan ibu atau harus izin kepada ibu. Dan ayat kelima, kewajiban siswa dalam KBM. Setiap siswa wajib mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua, seluruh siswa wajib mengikuti ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas, ujian nasional, ujian sekolah, dan ujian praktek setiap mata pelajaran ditentukan oleh sekolah. Yang keenam, penampilan siswa. Selama hari efektif KBM, seluruh siswa wajib menggunakan pakaian seragam yang ditentukan beserta atribut dan tanda lokasi dengan ketentuan sebagai berikut. Ini harus kalian ingat, ini harus kalian hafalkan. Yang pertama yaitu di hari Senin dan Selasa. Senin dan Selasa memakai pakaian PDH atau pakaian dinas harian yang sudah ditetapkan sekolah. Di hari Rabu itu kalian memakai seragam pramuka. Di hari Kamis, atasan batik dan bawahan hitam. Di hari Jumat, kalian memakai busana muslim atau muslimah dengan rok atau celana abu-abu serta jilbab putih bagi yang beragama muslim. Kalau di hari Sabtu, kalian atasan warna putih dan bawahan warna hitam. Olahraga, memakai pakaian olahraga yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Jadi wajib menggunakan pakaian seragam sekolah, tidak pakaian olahraga lainnya atau sekolah lainnya.
Yang terakhir yaitu praktikum lab. Setiap kalian praktikum di dalam kejuruan itu wajib memakai baju kejuruannya masing-masing. Untuk ketentuan seragam sekolah, yang pertama, kemeja PDH dilengkapi atribut atau tanda lokasi lengkap. Jadi kalau misalnya kalian sudah pakai baju PDH, sudah dilengkapi dengan atribut dan tanda lokasi. Yang kedua, kemeja putih abu-abu dengan logo OSIS pada saku. Yang ketiga, kemeja batik yang kalian gunakan yaitu batik khas SMK 7 Tangsel dengan atribut lengkap. Yang keempat, seragam pramuka sesuai dengan aturan sekolah dilengkapi atribut atau tanda lokasi. Yang kelima, model, warna, dan bahan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang keenam, ukuran kemeja wajar, tidak ketat atau tidak pendek. Yang ketujuh, ukuran tangan kemeja pendek minimal 2 cm di atas siku dan minimal 1 cm di bawah dan maksimal 1 cm di bawah siku, serta ukuran tangan kemeja sesuai garis pergelangan tangan. Yang kedelapan, ukuran panjang badan kemeja maksimal 5 cm di bawah pinggul dan minimal 3 cm di bawah pinggul. Celana, untuk celana, model, warna, dan bahan sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang kedua, dilarang menggunakan celana yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, antara lain celana ketat. Kalian tidak boleh ngecilin celana kalian, atau kita sebut sebagai celana pensil, atau yang bentuknya cutbray, serta berbahan dasar jeans, chino, atau corduroy. Jadi, kalian dilarang menggunakan bahan itu. Model seperti itu yang kalian harus gunakan yaitu sesuai peraturan sekolah, celana yang basic, celana yang diperjualbelikan di toko seragam dengan ukuran yang wajar. Yang ketiga, ukuran panjang celana disesuaikan dengan garis pergelangan mata kaki dan atau tidak di atas mata kaki dan di bawah mata kaki. Jadi jangan juga kepanjangan, apalagi ngatung ya, tidak boleh. Selanjutnya itu tentang rok. Rok, model, warna, dan bahan sesuai dengan ketentuan sekolah itu harus yang rempel. Jadi sebenarnya ini yang span juga sudah tidak boleh digunakan. Jadi kalian wajib menggunakan rok yang berbahan rempel atau bermodel rempel. Yang kedua, ukuran rok panjang sampai mata kaki dan tidak ketat pada bagian pinggul, pinggang, paha, dan betis. Yang ketiga, tidak menggunakan rok pendek. Jadi semuanya wajib menggunakan rok panjang, model rempel, tidak ketat, sesuai ukurannya. Sepatu, ada beberapa sepatu yang kalian harus pakai, yaitu pertama sepatu PDH atau pantofel. Digunakan pada hari Senin sampai dengan hari Rabu. Pantofel nanti kalian menggunakan pantofel Senin dan Rabu. Terus di hari Kamis kalian sepatu warna hitam polos bertali hitam atau putih digunakan pada hari Kamis sampai dengan Sabtu. Jadi di Kamis sampai Sabtu kalian menggunakan sepatu biasa yang warnanya hitam dan bertali, talinya boleh hitam boleh putih. Dan pada mata pelajaran olahraga, siswa diperkenankan menggunakan sepatu olahraga. Jadi pada saat pelajaran olahraga, kalian harus pakai sepatu olahraga yang berwarna hitam tanpa corak dan bertali sepatu hitam atau putih, tidak dengan warna yang lain. Untuk kaos kaki yang digunakan adalah warna putih polos, sebetis atau minimal 10 cm di atas mata kaki. Tidak boleh pakai kaos kaki yang pendek. Untuk rambut, nah ini untuk putra ya, penting sekali. Untuk siswa putra, berambutnya rapi dengan ukuran panjang rambut pada bagian atas itu tidak melebihi 5 cm, tidak menyentuh telinga, tidak menyentuh alis pada saat kalian tarik ke depan, dan tidak menyentuh kerah bagian rambut belakang. Jadi ini perlu diperhatikan karena kita sekolah pariwisata, rambut harus rapi, harus pendek, tidak gondrong atau tidak bentuknya aneh-aneh.
Yang kedua, siswa putri yang berambut panjang itu wajib diikat rapi dengan ikat rambut kecuali yang berjilbab karena sudah tertutup jilbab. Yang ketiga, siswa putra dan putri dilarang mewarnai rambut atau menggunakan pewarna rambut. Untuk siswa kecantikan ini ya, kecuali untuk siswa kecantikan, dia boleh mewarnai rambut pada saat praktikum saja. Setelah 1 minggu praktikum berakhir, dia wajib menghitamkan kembali rambutnya. Jadi hanya durasi 1 minggu, tidak lebih. Penampilan tubuh, siswa putri maupun putra dilarang menggunakan tato, baik permanen maupun tidak permanen atau temporer. Yang kedua, siswa putra dilarang ditindik, baik pada bagian yang terlihat maupun yang tidak terlihat atau lidah. Yang ketiga, siswa putri tidak diperkenankan ditindik secara berlebihan atau tidak wajar. Jadi yang putri juga dilarang tindik lebih selain 2 lubang anting yang biasa atau yang kita gunakan. Tapi kalau misalnya melebihi 3 atau lebih itu dilarang. Dan kita masuk ke pasal 3 tentang ketertiban dan keamanan sekolah. Yang pertama, siswa wajib turut berpartisipasi memelihara keamanan, memelihara ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, dan kerapihan kelas, lingkungan sekolah, dan lingkungan di sekitar sekolah. Pasal 3 ayat 2, siswa tidak diperkenankan membuat gaduh atau keributan di dalam kelas hingga mengganggu ketertiban kelas lainnya. Yang ketiga, siswa diwajibkan membuang sampah pada tempatnya, tidak mengotori dan atau mencoret-coret meja, kursi, tembok, WC, dan fasilitas sekolah atau fasilitas umum lainnya yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Siswa wajib menjaga dan memelihara fasilitas sekolah di dalam atau di luar kelas. Yang pasal 4 yaitu tentang ketahanan dan keamanan sekolah. Siswa wajib menjaga dan memelihara ketahanan dan keamanan sekolah terhadap ancaman atau gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan sekolah. Yang kedua, siswa wajib menjaga nama baik sekolah dan sivitas akademika SMKN 7 Kota Tangerang Selatan. Yang ketiga, siswa diperkenankan melapor kepada guru atau sekolah tentang suatu kegiatan yang dianggap dapat mengganggu atau merugikan sekolah dan sivitas akademika SMKN 7 Tangerang Selatan. Yang keempat, selama menjadi siswa di lingkungan SMKN 7 Tangerang Selatan, seluruh siswa dilarang, yang pertama, membawa rokok dan merokok di lingkungan sekolah atau di sekitar lingkungan sekolah. Yang kedua, membawa dan atau menggunakan senjata api dan senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang. Yang ketiga, membaca atau mengedarkan buku, majalah, komik, tulisan, gambar, sketsa, audio, video, atau rekaman yang berbau pornografi. Yang keempat, mengunggah atau mengunduh serta menyebar tulisan, gambar, sketsa, audio, dan video yang provokatif, berbau sara, merusak citra guru, serta merusak nama baik alma mater, baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, yaitu dilarang membawa, meminum, dan mengedarkan minuman keras. Yang selanjutnya, yaitu dilarang membawa, menggunakan, atau mengedarkan narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya. Yang selanjutnya, dilarang membawa kartu, alat judi, dan atau alat permainan judi lainnya. Yang selanjutnya yaitu dilarang mencuri barang milik orang lain. Yang selanjutnya dilarang melakukan pemerasan,
permusuhan, perkelahian, dan pelecehan terhadap warga sekolah. Yang selanjutnya dilarang melakukan perkelahian dan tawuran. Yang selanjutnya melakukan tindak pidana, mengganggu ketertiban umum, dan melanggar undang-undang atau peraturan pemerintah. Yang selanjutnya mendekati, mendukung, atau melakukan perzinahan, itu dilarang. Dilarang untuk menikah. Siswa putri dilarang bersolek dan menggunakan perhiasan berlebihan. Dilarang mengenakan soft lens mata. Dilarang siswa putra menindik anggota badan, mengenakan anting, gelang, dan kalung, serta aksesoris lain selama berada di lingkungan sekolah dan selama menggunakan seragam atau atribut sekolah. Selanjutnya yaitu dilarang berkuku panjang, mengecat rambut, dan mengecat kuku. Yang selanjutnya dilarang menggunakan handphone atau alat komunikasi lainnya pada waktu ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan sekolah, ujian praktik, upacara, dan kegiatan belajar sehari-hari tanpa seizin atau instruksi dari guru yang bersangkutan. 1. Setiap kegiatan yang dilakukan di dalam dan di luar sekolah yang mengatasnamakan sekolah harus seizin kepala sekolah dengan melampirkan bukti berupa surat keterangan atau tanda tangan kepala sekolah. Pada waktu pulang sekolah, siswa diharuskan langsung pulang ke rumah masing-masing dan dilarang menggunakan fasilitas atau tempat-tempat tertentu di lingkungan dan sekitar sekolah untuk kegiatan seperti pacaran dan lain sebagainya. Siswa wajib mengikuti upacara bendera atau upacara hari besar nasional yang ditentukan sekolah atau lembaga terkait dengan menggunakan seragam yang sesuai dan dilengkapi dengan atribut yang berlaku seperti tanda lokasi, topi, dasi, sepatu, dan lain sebagainya. Yang keempat, siswa tidak dibenarkan menerima tamu tanpa seizin kepala sekolah atau wakasek bidang kesiswaan atau guru piket. Yang kelima, guru mata pelajaran, guru piket, guru BK, guru OSIS, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah berhak mengadakan razia berkala dan atau inspeksi mendadak baik untuk kerapihan siswa maupun barang-barang yang dibawa siswa guna mencegah dan menghindari pelanggaran-pelanggaran yang telah tertera di poin 4. Kita masuk ke dalam pasal 5, yaitu tentang tata krama dan perilaku siswa. Yang pertama, siswa harus memiliki sikap santun kepada guru, kepada karyawan, dan sesama siswa, serta hendaknya selalu tersenyum, menyapa, dan mengucapkan salam bila bertemu atau berkomunikasi dengan sekitar sekolah. Yang di ayat 2, siswa bersikap jujur, sportif, berani bertanggung jawab, berani mengakui kesalahan, dan menerima setiap sanksi yang diberikan akibat perilaku atau kesalahan. Yang ketiga, siswa harus menghormati dan menghargai guru, karyawan sekolah, tamu sekolah, dan sesama siswa. Yang keenam, kegiatan di luar KBM dan organisasi siswa, yaitu tentang di pasal 6 itu tentang kegiatan di luar KBM dan organisasi siswa. Yang pertama, di sekolah hanya ada satu organisasi siswa, yaitu OSIS, dan setiap siswa wajib menjadi anggota yang aktif. Yang kedua, organisasi ekskul di sekolah diperbolehkan sesuai ketentuan Dinas Pendidikan dan izin kepala sekolah, diantaranya ada pramuka, PMR, paskibra olahraga, dan lainnya yang ada di bawah koordinasi OSIS. Yang ketiga, siswa dilarang membawa pengaruh organisasi luar atau berpolitik praktis di lingkungan sekolah. Jadi kalian dilarang untuk membawa pengaruh organisasi luar atau berpolitik praktis di lingkungan sekolah. Yang keempat,
Untuk kegiatan agama di sekolah dikoordinasikan oleh Sekbid OSIS dan guru mata pelajaran agama. Yang kelima, kegiatan siswa di luar jam KBM selain kegiatan ekstrakurikuler seperti perlombaan pentas seni, seminar, workshop, dan lain-lain yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan ilmu siswa hanya diperkenankan setelah mendapat persetujuan dari kepala sekolah. Di pasal 7 yaitu tentang hubungan antara siswa, guru, dan karyawan. Yang pertama, hubungan antara siswa bersifat persaudaraan yang akrab dan secara kekeluargaan. Yang kedua, yaitu hubungan siswa dengan guru atau karyawan bersifat sebagai orang tua, pelindung, dan fasilitator. Kita masuk ke pasal 8 yaitu tentang kewajiban administrasi sekolah. 1. Siswa wajib memberikan data pribadi atau administrasi sebenarnya untuk keperluan atau BK. Yang pasal 9 yaitu tentang hak dan kewajiban. 1. Setiap siswa berhak mendapat pelajaran pendidikan yang sama dan sebaik-baiknya dari sekolah. Yang kedua, siswa dilindungi haknya oleh sekolah dari tindakan sewenang-wenang yang merugikan pribadinya. Yang ketiga, siswa berhak mengadukan masalah, menyampaikan keluhan secara tulisan kepada wali kelas, BP atau BK, Wakasek, dan kepala sekolah untuk mendapat tanggapan dan perhatian. Siswa wajib mematuhi ketentuan peraturan tata tertib secara keseluruhan dan menerima segala sanksi. Yang kelima, guru berhak mengingatkan, menegur, dan memberikan peringatan atau mendidik atau saran yang mendidik, membangun, dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan siswa. Di pasal 10 yaitu tentang pelanggaran dan sanksi. Siswa yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi didasarkan atas berat ringannya pelanggaran yang dilakukan berupa teguran pertama, teguran kedua dengan perjanjian di atas materai, teguran ketiga dengan perjanjian di atas materai dan dihadiri oleh wali atau orang tua. Yang keempat yaitu hukuman yang bersifat mendidik. Yang selanjutnya yaitu discoursing atau yang paling akhir yaitu dikembalikan kepada orang tua atau dalam arti lainnya dikeluarkan oleh sekolah. Di pasal 11 atau pasal terakhir yaitu ada penutup, yaitu hal-hal yang belum tercantum dalam aturan tata tertib ini akan diatur secara khusus melalui keputusan kepala sekolah. Jadi tata tertib atau peraturan ini terus berkembang, terus memperbaharui, terus diperbaiki, terus ditambahkan, dan segala sesuatu yang ada di tata tertib ini wajib adanya kalian pahami, wajib adanya kalian ikuti, wajib adanya kalian lakukan segala sesuatu peraturan dan hindari segala sesuatu yang dilarang. Karena dengan tata tertib, hidup kalian akan selalu tertib, hidup kalian terus selalu baik. Dan yang terakhir, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu punya tugas, yaitu kalian harus menuliskan ada berapa banyak pasal yang ada di dalam tata tertib. Dan yang kedua, isi di pasal 5 itu tentang apa? Tuliskan secara singkat dan dikumpulkan di dalam link Google Form yang telah disediakan oleh panitia. Ibu akhiri, semoga penjelasan tata tertib ini dapat kalian pahami. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.